Yang namanya Yogyakarta itu adalah kota pelajar. Serba murah dalam segi makanan. Orang pada betah. Di sana itu pun bisa hidup. Kemudian tata krama adabnya murni Jawa kerajaan. Kalau hari raya Idul Fitri itu sungkem, jongkok di depan orang tua. Semakin ramah, semakin lembut, semakin murah senyum, itu tanda-tandanya pejabat. Orang songong, gak sopan, itu rakyat jelata. Akibat dari kedatangan semua pelajar dari Sabang sampai Merauke harus disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Dari Polres, dari Batakaro, Pakpak, Simalungun, Mandailing, Toba, ngumpul. Jadi berbagai budaya muncul di situ, berdampak kepada budaya setempat. Satu keluarga itu kadang-kadang 5 agama lengkap ada semua. Kakaknya Islam, adiknya Kristen, Protestan, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Yang di luar dugaan itu adalah aliran kepercayaan. Lengkap di Jogja itu. Kalau dia beragama, agamanya fanatik. Islamnya juga bukan Islam sembarangan. Orang satu keluarga agamanya macam-macam. Kalau dia Kristen, Kristennya juga Kristen totok. Itu nilai positif. Nilai negatifnya, buka saja dulu di internet. Bapak dan Ibu harus tahu, sampaikan kepada siswa. Kumpul kebo, marak. Maka sampaikan kepada orang tua siswa supaya anaknya terjamin aman, damai, tenang. Antar sama orang tua kontrakannya di mana. Kalau kontrakannya ternyata asrama putri, khusus putri, insya Allah aman. Tapi tempat kontrakan yang laku adalah kontrakan yang putra dan putri itu nyampur, bahkan selang-seling kamarnya. Kalau kaum laki-laki masuk bertamu ke kamar mahasiswi, berani duduk di tempat tidur. Masuk ke kamar, ngobrolnya di tempat tidur. Itu adalah awal mula. Awal mulanya pintunya terbuka. Lama-lama semakin nutup, lama-lama dikunci. Ini yang harus disampaikan kepada orang tua. Mengapa kalau pergi kemanapun, bukan hanya ke Jogja, pertama adalah kontrakan. Oleh sebab itu, anak-anak besok harus diberitahu, datang ke sana itu budayanya dipelajari, tentang makanan, tentang adab. Kalau kita di sini ada orang di depan, orang tua sepuh di depan rumah, lewat-lewat aja. Tapi kalau di Jogja teriak, pakai bahasa Jawa, ya kan? Kula nuwun, yo teriak-teriak, ya kan? Yo, jauh padahal bapak-bapaknya juga. Kalau di kita deket juga dilewati. Itu harus dijunjung tinggi. Kalau enggak, nanti jangan-jangan ada masalah. Oleh sebab itu, anak-anak kalau ada kesempatan jalan-jalan, mana tadi coba di lokasi rekreasinya kemana aja tadi, coba ditayangkan. Itu adalah kesempatan untuk kontak dan komunikasi dengan masyarakat di sana. Adab Jawa itu bagaimana? Sengaja Bapak pakai belangkon di sini, ya. Sengaja Bapak pakai belangkon biar tahu bahwa adab belangkon aja macam-macam, ya.
harus punya karakter. Kalau belangkonya begini berarti itu tanda tanya apa dan lain sebagainya ya. Jadi tempat wisatanya itu di sana itu banyak sekali orang bule seperti di Bali ya. Dan orang bulenya itu bahasa Jawanya benar-benar sampai budayanya bisa main musik gamelan, bahasa Jawanya lembut. Ternyata apa? Orang bule senang dengan bahasa Jawa karena penduduknya banyak. Orang bule, orang Malaysia pun sekarang suka dengan bahasa Indonesia. Buka ada di YouTube. Orang Malaysia kalau di YouTube pasti berbahasa Indonesia dan mengangkat-ngangkat tentang kehebatan Indonesia. Karena apa? Dari situ duit kan. Semakin banyak subscribe. Kalau pakai bahasa Melayu Malaysia, orang Indonesia nggak like, nggak subscribe. Tetapi kalau pakai bahasa Indonesia 270 ya kan penduduk Indonesia. Makanya Malaysia sekarang mengklaim BPBB akan mempergunakan bahasa Melayu karena seluruh dunia itu 300 juta penduduk dunia mempergunakan bahasa Melayu. Orang Indonesia protes bahwa bahasa Melayu adalah bahasa daerah di Indonesia, di Riau itu kan. Yang 270 itu penduduk Indonesia yang berbahasa Indonesia. Berarti yang 30 nya itu adalah bahasa Melayu. Jadi di PBB itu sebenarnya mempergunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Ini salah satu contoh. Bahasa Jawa adalah penduduk yang paling banyak. Makanya anak-anak yang mau berkuliah di Jawa harus juga mengetahui bahasa Jawa. Di antaranya tata krama adab. Bapak di sana keluarga punya kontrakan beberapa tempat, ya. Yang paling laku adalah kontrakan yang bebas. Kalau mahasiswa disuruh milih mau kontrak di mana, tidak dibimbing sama orang tua, ya milih yang pergaulan bebas gitu. Oleh sebab itu harus dibimbing sama gurunya. Sekarang awal mula mah tingkat 1 imannya masih kuat ya kan, tapi ketika sudah mulai tingkat 2 gabung, oh di sana mah enak ya, di sana mah bebas ya, di sini apa ya. Kadang-kadang di tempat yang bebas itu soal-soal ulangan juga kadang-kadang bertebaran begitu, saking bebas-bebasnya gitu kan. Akhirnya gabung di situ. Itu ada gangguan iblisnya kan di situ. Yang ditertibi, yang aturan ternyata begini ya, kurang banyak bocoran gitu. Padahal bocoran itu adalah bagian dari strategi iblis untuk bisa masuk ke dalam kamar kan begitu. Ya, banyak hal diantaranya ekses-ekses seperti itu yang tidak ada di kampus. Di kampus itu tidak ada dosen mengajarkan seperti itu, enggak. Itu mah keadaan di masyarakat seperti itu. Budaya Jogjanya, budaya Jawanya, patut dicontoh. Tetapi budaya pergaulan lintas agamanya di situ, kalau agama Islam fanatik, Islamnya di sana yang paling kuat adalah Muhammadiyah. Yang saklek, ini Islam murni, tidak boleh bakar kemenyan sambil baca Yasin gitu, nggak boleh. Itu ajaran mana? Di Islam nggak ada gitu. Tapi orang NU-nya juga kuat. Apa katanya? Yang namanya wangi-wangian itu, buka hadisnya, itu adalah kesukaan malaikat gitu. Jadi bakar kemenyan bukan manggil arwah, tetapi adalah untuk mengharumkan ruangan. Logikanya kan begitu kan. NU-nya juga kuat di situ. Makanya kadang-kadang di rumah itu satu kelompok, di situ ada peti, ada jualan peti mati. Itu pro dan kontra itu, ya seperti itu. Dan nilai dakwahnya di situ bukan negatif ya. Lah kenapa ini? Itu peti mati itu bukan budaya Islam. Di Islam tidak ada yang meninggal masukin ke dalam peti, kena bilang begitu. Terus hal seperti ini akhirnya belajar agama.
Makanya agamanya jadi kuat. Hubungannya dengan peti mati, Nah, itu barangkali disampaikan kepada anak bahwa budaya di sana, di sini kan beda budayanya Bekasi. Begitu datang ke sana, kok jadi lain begini gitu ya. Nah, disampaikan di perjalanan. Bapak kan kemarin sudah memberi contoh. Bapak dimanapun nggak pernah ikut study tour, nggak pernah, jarang. Kecuali di Setu pernah 2 kali, apa 1 kali ya? Di Tarumajaya, di SMA 5, Bapak nggak pernah ikut. Tapi kalau di sini ikut terus, kenapa? Ya banyak hal yang harus dibenahi, terutama mengenai salat jamaah gitu kan, mengenai kontrol. Tanya deh di tempat lain, Bapak nggak pernah ikut study tour kecuali di sini karena tugasnya berat gitu loh. Nah, kalau rapat apa juga termasuk bikin taman apa juga di sini Bapak nyangkul. Mana pernah Bapak di tempat lain nyangkul, sini nyangkul. Karena apa? Karena memang perlu percontohan di sini. Kerja yang paling berat ya di sini gitulah. Termasuk ini juga kalau ada alat seperti ini di tempat lain itu sudah alami, ada Wakasek Humas ya, dan sarana kerjasama untuk melatih guru-guru memanfaatkan alat-alat baru itu semuanya nanti pinter gitu loh. Jadi di sini kan baru 1 orang ya, jadi nanti harus diajarkan, gitu kan. Banyak hal yang termasuk study tour dulu deh. Study tour juga begitu ya. Budaya Jogja dijelaskan. Kemudian, nah ini di jalan itu dikuasai oleh guru pembimbing. Mana pembimbing kelas 10 ya? 11 mana? 11A. IPS, sebelah IPS ada. IPS 1, IPS 2. Oke, IPA. Mana kata IPA? Nah, oke. Beritahu. Di dalam perjalanan itu jangan cuma mendengarkan biro perjalanan. Yang namanya biro perjalanan mah kan dia mah hanya untuk main-main aja, yang hura-hura begitu, informasinya dikit. Makanya Bapak kemarin di perjalanan Bapak sering mengambil inisiatif mengisi materi. Karena terlalu banyak canda, apa isi materinya tidak banyak. Apa yang harus kita berikan? Yang namanya Universitas Gadjah Mada itu banyak lulusannya yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya, terutama jurusan hukum. Wah, kerjanya ngampah kemana-mana. Seperti IPB juga, institut fleksibel banget. Sama, ini juga sama, gitu kan? Tapi karena UGM diperhitungkan, walaupun tidak sesuai dengan ijazahnya juga layak bekerjanya di tempat yang layak begitu dan teruji. Terutama yang paling banyak tidak sesuai itu adalah sarjana hukum. Anak diberitahu, nah kalau sarjana hukum tidak punya link jangan. Kecuali kalau sudah lulus ada punya link, ya dijamin jadi pejabat, kan begitu. Itu diberitahu kepada anak. Jangan jalan-jalan tuh jalan-jalan aja. Jadi perjalanan itu mic-nya lebih banyak dipegang sama bapak dan ibu, gantian dengan biro perjalanan. Mereka kan tidak tahu anak satu-satu ini mau kemana, yang tahu kan bapak dan ibu. Anak ini tuh mau ke UGM, anak ini mau jurusan arsitek, anak ini mau jurusan sarjana hukum, anak ini mau masuk jurusan apa gitu ya. Jadi udah tahu kan, jadi diarahkan. Masalah yang begitu di kampus ada, di internet ada, hanya memperkuat. Tetapi masalah tempat kos nggak ada itu. Bila perlu bapak dan ibu buka di market di situ, kos Yogyakarta, klik, nah tahu di situ. Ibu jelaskan daerah sini, daerah sini, daerah sini, begitu banyak informasi seperti itu. Dan yang tidak dapat dari bapak dan ibu, biarkan anak-anak ngobrol sama masyarakat, sama harus ada ruang untuk diskusi dengan mahasiswa. Kalau di luar ada yang ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa silahkan, terutama di masjid ya, kan ada sholat ya. Pak Doni ikut nggak? Sanggup? Kuat ya. Oke. Kemarin di UPI
Bapak inginnya di UPI itu kan Masjid Al-Furqan segitu besarnya kan, berapa lantai itu kan. Bapak maunya berjamaah di sana. Akhirnya Bapak hanya sholat berjamaahnya dengan berapa, 2 orang atau 3 orang itu Bapak, bukan dengan siswa. Gitu. Bapak maunya udah tahu UPI itu masjidnya megah. Kalau anak sholat di sana itu suatu kebanggaan. Malah nggak tahu sholatnya di mana. Itu kan masing-masing. Nggak boleh begitu. Coba dipelajari lagi. Sholat di mana, masjid apa? Sholat di mana, masjid apa? Gitu. Ya. Pelajaran itu, ini kan Bapak direkam nih, ya. Karena direkam, ini kan nanti ditayangkan biar orang tua tahu. Pelajaran yang paling berbobot itu adalah studi seperti ini. Bagaimana salat, waktunya salat, tidak sempat wudhu di mobil sedang perjalanan. Bagaimana wudhunya? Dengan cara tayamum. Bagaimana tayamumnya? Orang tua bapak mah yang namanya juga dari pesantren anak ortodok, tayamum tuh ngajarinya sulit-sulit banget. Sampai ngambil tanah juga, tanah suci harus digecangkul dulu tanah dari bagian dalam. Loh kok rumit banget ternyata. Cukup tangan tempelkan ke dinding aja, tapi dinding yang tidak pernah disentuh orang. Kalau di kaca mobil ya kaca paling atas atau jok bawah apa gitu baru ditayamumkan, kayak begitu kan. Jangan nempelkan tangan ke debu di dinding yang banyak dipegang orang. Itu harus dipelajari. Di kelas mana sempet ngajar begitu. Pernah tahu nggak tentara dalam keadaan siaga salatnya bagaimana? Ternyata salat sambil pegang senjata itu yang satu sujud, yang satunya yang satu deretnya lagi berdiri, nggak bareng ya. Begitu yang sana sujud, yang ini siap dengan melihat kemana, mempersiapkan untuk kalau ada penjahat, ada musuh ya siap nembak gitu, yang berdiri. Begitu yang sujud bangun, yang ini, itu kan real ya. Jadi besok guru agama punya peran penting itu. Bukan cuma Pak Subada di bis itu, bukan. Ada berapa bis? 3. Jadi 3 bisnya dikondisikan sama guru agama. Urusan keagamaan, kepala sekolah nggak boleh terjun. Kemarin kepala sekolah kan terjun. Ya nanti mah udah urusan guru agama itu mah Bapak cukup mantau aja. Sebelum berangkat doa dulu. Begitu seksi konsumsi, waktunya makan tuh bagaimana? Anak kemarin ada yang tidak mau makan. Lapor kepala sekolah, apa tuh anak-anak di mobil pada tidur nggak mau makan. Nah, akhirnya turun juga makan juga kemarin ya kan? Seperti itu. Kenapa dia tidak mau makan? Pasti ada apa-apa. Mungkin dia karena makan kenyang, jajan ya bungkus kek apa kek, pokoknya ini jatah dia, harus, tidak ada alasan dia itu sakit karena kurang makan. Tanggung jawab bapak dan ibu. Tapi kalau dia tidak makan, alasannya dia sudah makan, ya udah datang ke tempat makan dibungkus dibawa, nggak apa-apa, kita nggak salah, gitu loh. Kemudian di SMA 1 itu masuk di hotelnya nggak pernah diisi karena ada COVID. Begitu diisi oleh SMA 1, semua siswanya kesurupan. Waduh, panik, semua kesurupan. Kalau 1-2 mungkin bisa diatasi, tapi ketika semua kesurupan itu bagaimana itu? Akhirnya percaya sama kegaiban, mendatangkan, nih guru agama tanggung jawab, mendatangkan orang situ, orang Jogja. Ternyata apa? Kok minta sesajen, minta ini. Kalau ada orang yang mengusir makhluk halus seperti itu dengan cara minta rokok, kasih kopi dan sebagainya, itu namanya pesugihan. Semua kita kena. Dalam Islam nggak begitu. Usir aja dengan doa. Ini malah permintaan dia dipenuhi. Itu namanya kan pesugihan. Minta rokok, karena ada yang beli rokok enggak? Ada minta kopi, kasih kopi. Lah. Guru agama kalau ada yang kesurupan besok kayak begitu, dosa tanggung sendiri.
harus sigap Bapak dan Ibu. Ini jarang loh kepala sekolah kalau mau study tour menjelaskan seperti ini, karena Bapak mengikuti perjalanan ya. Tuh, jadi hati-hati. Setelah Bapak kaji yang begitu mah jangan datang ke dukun. Akhirnya ada di situ nemuin psikolog dan sebagainya. Oh Pak, telat makan ya? Iya, ya gara-garanya telat makan, kesurupan semua. Bukan karena ini, karena memang halusinasi karena perut kosong, datang ke tempatnya angker, memang angker tempatnya. Orang jarang diisi. Ya udah kesurupan semua. Begitu kan? Nah, ternyata bukan makhluk itu, tapi memang karena halusinasi, karena perut kosong, keringat dingin dan sebagainya, ya seperti itu. Satu kesurupan yang lain kepengaruh. Satu kesurupan yang lain tuh ngepek itu. Ya. Itu saja barangkali informasi. Tolong digeladi bersih. Geladi setiap acara itu harus ada geladi kotor, harus ada geladi bersih. Hubungannya dengan budaya, hubungannya dengan anak-anak persiapan kuliah di sana, dan berhubungan juga walaupun study tournya ke UGM, tapi ini bisa saja nanti di Unila, di Malang, di mana ya. Begini caranya ya. Demikian saja barangkali dari Bapak. Mudah-mudahan amanat ini bisa dicamkan baik-baik. Mic jangan dilepas ke biro perjalanan total. Harus punya catatan. Sampai di terminal sebelumnya, 2 jam sebelum di terminal, Bapak dan Ibu pembimbing bicara apa. Anak-anak, kita mau study kampus, nanti keluar jam berapa, kumpul lagi jam berapa. Jangan anak-anak ada yang di mana gitu. Itu tanggung jawab ibu bapak yang bimbing, makanya diajak. Kalau pergi naik mobil, apalagi ke pantai, kita katanya mau ke pantai. Di pantai di sana itu pada perang tritis banyak sekali korban itu, tapi tidak pernah diberitakan besar-besaran. Padahal setiap bapak ke sana ada saja yang meninggal. Ada aja yang meninggal. Ibu yang tanggung jawab bagaimana berhadapan dengan budaya di pantai di sana. Pasti di sana itu kan selalu dimistikan, tidak boleh pakai baju hijau, tidak boleh membelakangi pantai. Itu kliniknya di situ, kliniknya. Padahal bukan itu. Kenapa tidak boleh membelakangi air? Karena yang namanya gelombang air itu kan tergantung angin. Kalau anginnya besar, gelombangnya besar, ya kan? Libas orang itu. Tapi kalau kita menghadap pantai, kelihatan gedenya besar, ya minggir, kan begitu. Tapi di sana selalu itu adalah Nyi Roro Kidul. Kan begitu larinya di sana itu. Nah, itu harus disampaikan kepada anak. Kalau di pantai itu gelombang itu tidak stabil. Apalagi kalau tsunami, diberitahu juga itu. Kalau tsunami itu air surut. Beberapa menit itu surut, sampai ikan wah pesta, ikan berjatuhan pada ngambil, tiba-tiba libas semua, kan begitu. Nah, itu terangkan juga kalau di pantai, apalagi di sana dekat Gunung Merapi ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.